melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Ronan mendengar permintaan wanita tersebut, dia dengan ragu bertanya, menyentuhnya? Ronan yang memiliki pikiran kotor, dia pun menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan hal memalukan seperti itu? Wanita itu pun meluruskan, bukan kamu, tapi yang ada di bahumu. Cita yang memahami perkataan wanita tersebut pun merasa bingung dan bertanya-tanya. Pya, begitu juga dengan Ronan, dia hanya merespon dengan ekspresi yang aneh. Ah, maksudmu Cita? Kau harusnya bilang sejak awal. Aku jadi salah paham. Dia selalu bersamaku. Jadi jika kau bergabung dengan klub, kau bisa menyentuhnya. Wanita itu pun hanya merespon dengan sedikit minat. Benarkah? Ronan yang melihat itu dia pun bergumam kecil. Orang yang aneh. Dalam hatinya dia memikirkan saat di mana wanita itu tiba-tiba datang. Sulit dipercaya kalau aku tidak bisa merasakan kehadirannya sampai dia sedekat ini. Dia bukan murid biasa. Aku bisa merasakannya. Dia orang hebat. Terlihat wanita itu pun berpikir. Lalu setelahnya dia pun bertanya, apa yang harus kulakukan untuk ikut interview? Ronan pun menjawab, pertama, demonstrasikan teknikmu dengan menggunakan boneka sihir di sana. Juga tolong beritahu kelas dan nama. Tanpa jeda wanita itu pun memberitahu identitasnya. Magic Major Junior. Orang tersebut bernama Ophelia the Night. Seraya mulai mengeluarkan aura dan kekuatannya, wanita itu berkata, kalau begitu, aku mulai. Ronan dia tertegun, begitu pula dengan Adesan. Dengan pancaran dari kekuatan tersebut, Adesan pun berkata, ini Dark Attribute Magic. Mereka berdua dibuat takjub dengan kekuatan Ophelia. Adesan pun memuji, luar biasa. Dia bisa dengan sempurna mengendalikan Dark Mana yang sulit untuk diatasi. Di sisi Ronan yang merasakan hal tersebut dia bergumam, ada hal lain yang lebih mengejutkan. Tidak terlalu jelas, tapi aku bisa melihatnya. Blood Red energi yang keluar dari pusat mananya. Ini sangat... Ya, jika kalian ingat, saat pertama kali Cita terbangun, dia menyerap darah yang sangat banyak. Dan kekuatan Ophelia dengan Blood Red energi itu hampir sama. Kembali ke alur. Terlihat Ophelia yang memusatkan kekuatan di tangannya. Itu seakan ingin mencakar. Dia mengeluarkan skillnya yang bernama Shadow Claw. Beberapa cakar yang terbuat dari energi itu pun langsung menerjang ke arah boneka jerami sebagai targetnya. Serangan itu sangat kuat, yang diiringi dengan ledakan dahsyat setelahnya. Debu menutupi pandangan Ronan dan Adesan. Ronan dia terkejut dengan hasilnya. Bahkan tidak perlu untuk berduel. Kau lulus. Terlihat bekas dari serangan tersebut. Tidak hanya memotong baju besi di jerami, itu juga membuat bekas yang panjang di dinding belakang. Ronan pun bertanya, tapi Ophelia, apa kau? Sebelum perkataannya selesai, suara Ophelia muncul di benaknya dan mengagetkan Ronan. Jadi kamu melihatnya? Ronan yang terkejut dia bergumam kecil, sihir telepati. Ophelia tak menghiraukan keterkejutan Ronan. Dia pun menutup kepalanya kembali dan melanjutkan mengirim telepati pada Ronan. Rahasiakan itu, cukup hanya kamu saja yang tahu. Kalau yang lain tahu, ini akan menjadi masalah. Ayo pindah ke tempat lain. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Tidak lama setelahnya, mereka yang sedang berjalan di alun-alun Pelion. Ketika Ronan menjawab pertanyaan Ophelia, Ophelia pun meresponnya, begitu ya, jadi dia adalah Dreambird. Lalu melanjutkan, makhluk yang lahir dari mana di sebuah area. Menarik. Ronan yang mendengar itu dia juga berkata, kau juga membuatku tertarik. Ku dengar kalian semua sudah meninggalkan kerajaan sejak lama. Kalian, para vampir. Ophelia pun merespon, tidak semuanya. Meski hanya sedikit, masih ada beberapa di kerajaan. Tapi kami tidak suka hal yang menyusahkan, jadi kami hidup dengan bersembunyi. Lalu alasan kau datang ke klub kami? Tanya Ronan kembali.
Apa itu karena mana milik kita? Ophelia pun membenarkan hal tersebut, lalu menjelaskan, aku merasakannya saat pertama kali melihatnya di alun-alun ini. Energi blood magic, sihir bawaan spesiesku. Ronan yang mendengar itu dia berkata, aku memang penasaran soal itu. Begitu ya, jadi yang kita gunakan adalah kemampuan milik vampir. Ya, yang pertama kali dia lakukan setelah lahir adalah menyerap darah. Jadi malah aneh kalau faktanya berbeda. Ophelia yang mendengar itu dia terkejut. Apa? Benarkah? Setelah lahir, dia memakai sihir milik vampir? Ronan yang melihat keterkejutan Ophelia dia bingung. Hah? Ada apa? Ophelia pun bertanya, sudah berapa lama sejak dia lahir? Ronan pun merespon, 3 tahun. Tidak, kurasa setidaknya sudah 5 tahun, ya kan? Tidak, kurasa baru sekitar 2 bulan. Ophelia yang mendengar itu dia tidak percaya. Tidak mungkin, baru 2 bulan, tapi dia sudah mengeluarkan aura blood mana sepekat ini. Kalau itu benar, itu mungkin bisa saja. Hei, bisakah aku minta tolong sesuatu padamu dan Cita? Ronan yang mendengar pertanyaan tersebut dia merespon, apa? Kenapa tiba-tiba? Ophelia pun melanjutkan, tadinya aku hanya ingin melihat Cita. Tapi jika kamu menyelesaikan permintaanku, aku akan bekerja keras. Tapi aku perlu melakukan penelitian sekarang, jadi sekarang tidak bisa. Tapi setelahnya aku janji akan bekerja keras. Ronan yang belum paham dia pun menyuruh Ophelia untuk berhenti. Tunggu, penelitian? Penelitian apa? Tanya Ronan kembali. Lalu Sin berpindah ke esokan harinya, di area ruangan klub Pelion, Nest. Dan di sana terletak Special Adventure Club. Ronan yang memandangi bangunan tersebut dia berkata, memberikan sebuah bangunan untuk klub murid. Ini sangat dermawan, bagus untuk kita. Ya, kesampingkan itu. Ada yang berubah dari kalian. Apa itu senjata dari Grand Cappadoci yang Grancia kirim pada kalian? Maria pun menjawab, ya. Lalu Ronan melanjutkan, kau berubah dari Dual Blade menjadi Great Sword. Maria dia merespon, Great Commander membuat pedang yang akan cocok dengan kekuatanku. Jadi aku memutuskan untuk mencobanya. Asel juga merespon, aku mendapatkan gelang sihir terbuat dari pendekatan ke kota sihir, Delphium. Dan karena kendali mananya lebih baik, kurasa kecepatan dan kekuatanku meningkat 2 kali lipat. Ronan yang mendengar itu dia juga sangat senang. Kalian berdua mendapatkan senjata yang hebat. Lalu setelahnya Maria bertanya, tapi kenapa kamu meminta kami datang dengan membawa senjata? Ronan dia berbalik dan merespon, akan kujelaskan setelah kita masuk ke dalam. Ini akan jadi pembicaraan yang cukup penting. Setelah mereka masuk, Ronan pun membuka pembicaraannya. Kalian pasti penasaran kenapa aku mendirikan klub seperti ini. Kita hanya punya satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan bakat tersembunyi kita secepat mungkin dengan pengalaman secara langsung. Lalu Ronan dengan serius bergumam, untuk bersiap demi hari yang sudah dekat itu. Lalu dia kembali menjelaskan tentang rencananya. Tempat pertama yang akan kita datangi adalah ini. Dia pun menunjuk ke salah satu area di dalam peta, salah satu dari jajaran pegunungan yang belum dijelajahi oleh kerajaan. Pegunungan tersebut adalah pegunungan Paidian. Maria dan Asel yang mendengar itu mereka sangat terkejut. Jajaran pegunungan. Namun di sisi Braum dia sangat penasaran. Oh? Ronan dia kembali berkata, ya, seperti yang kalian tahu, tempat itu agak tidak biasa. Itu akan menjadi pengalaman yang bagus. Ya, aku juga punya urusan pribadi di sana, tapi itu tidak penting sekarang. Pertama, ada masalah antara kalian berdua yang perlu diselesaikan. Asel yang mendengar itu dia bertanya-tanya, kami? Begitu juga dengan Maria. Dia pun bertanya, masalah apa? Ronan merespon, sudah, kalian semua, ayo kita pergi keluar. Ayo kita bertarung. Setelahnya Sin berpindah. Terlihat kelompok Ronan yang sedang berjalan ke suatu tempat di area tersebut. Di saat tersebut juga Asel bertanya, apa maksudmu Ronan? Soal masalah yang kamu bilang harus diselesaikan.
Apa itu soal menyelesaikan kelas lebih awal? Ronan menoleh untuk merespon. Kenapa kalian terkejut begitu? Sudah jelas kan? Akan butuh setidaknya seminggu setelah kita pergi. Tapi kalian punya kelas, ya kan? Bukankah akan sulit untuk melakukan aktivitas klub dan kelas secara bersamaan? Lagi pula, kepala sekolah tidak akan mengizinkannya. Asel pun membenarkan. Memang benar. Ronan mengangkat jempolnya. Lalu apa solusinya? Dia pun melanjutkan. Menyelesaikan kelas lebih awal sepertiku dan menjadi bebas. Mereka pun tiba di ruangan klub lantai kedua. Itu adalah aula latihan di klub tersebut. Ronan dia melanjutkan. Jadi, sebelum pelajaran privat, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa kemampuan kalian. Baiklah, bersiaplah dan serang aku. Aku tidak akan mengeluarkan pedangku, jadi jangan takut. Meski begitu, tidak menyenangkan kalau kalian menganggapnya terlalu mudah. Jadi tetaplah waspada denganku, oke? Mereka berdua pun merespon. Baiklah, kami akan berusaha. Lalu Maria menoleh ke arah Asel. Selagi kita sudah di sini, bagaimana kalau kita coba hal itu? Asel dia terkejut. Lalu Maria melanjutkan, ayo kita tunjukkan padanya seberapa jauh kita sudah berkembang. Asel yang paham dia bersemangat. Ah, itu. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Oke, ucap Maria. Terlihat mereka yang sudah bersiap. Setelahnya Maria mengayunkan pedangnya. Baiklah, rasakan ini. Ayunan pedang tersebut langsung menghantam lantai, membuat sebuah ledakan. Ronan yang melihat itu dia berkata, itu tadi kekuatan yang cukup besar ya. Tapi kenapa kau? Namun sebelum menyelesaikannya, Ronan dia tercengang. Terlihat bebatuan yang berterbangan akibat ledakan tersebut itu dikendalikan oleh sihir dari Asel. Jangan-jangan Asel menggunakan sihir psikisnya untuk mengendalikan batu-batuan tersebut. Di saat tersebut dia berkata, aku akan mulai, Maria. Asel dia melancarkan serangan tersebut ke arah Ronan. Ronan yang melihat itu dia hanya santai. Oh, dengan santai dia menghindari serangan-serangan tersebut. Kau bisa menggunakan psikokinesis dalam waktu singkat tadi. Wow, ini cukup bagus, Asel. Namun setelah menyelesaikan perkataannya, Ronan dia terkejut dikarenakan Maria yang sudah berada tepat di atasnya dan ingin melancarkan serangan. Maria berkata, jangan coba-coba menangkisnya, cukup menghindar saja. Serangan tersebut pun dilancarkan dan Ronan berhasil menghindarinya. Dia bergumam, lihatlah dia. Kalau aku tidak menghindar, kemungkinan aku sudah hancur sekarang. Terlihat efek dari serangan Maria tersebut sangatlah kuat. Namun tidak sampai di sana. Maria kembali mengayunkan pedangnya ke arah Ronan. Dan Ronan masih bisa menghindari serangan tersebut. Setelah menghindari serangan tersebut, Ronan menguatkan pijakan kakinya di lantai, yang membuat Maria terkejut. Dikarenakan setelahnya Ronan langsung melancarkan serangan. Itu membuat Maria kewalahan. Ronan yang melihat serangannya berhasil ditangkis, dia berkata, dengan banyak cara, bukankah mereka sudah melebihi ekspektasiku? Terlihat di saat mereka sedang bertarung, Asel sudah menyiapkan serangannya dengan mengangkat bebatuan yang lebih besar. Di saat ingin melancarkan serangan tersebut, Asel berkata, menyingkirlah dari Maria, Ronan. Ronan yang mendengar itu dia menjaga jarak dengan Maria. Setelahnya mencabut pedangnya dan bersiap untuk menebas serangan yang diarahkan kepadanya. Sreng, sreng, sreng. Hanya butuh beberapa saat, serangan bebatuan besar dari Asel langsung terpotong-potong. Ronan dia tersenyum. Potongan bebatuan tersebut pun berhamburan dan membuat kepulan asap di area tersebut. Kalian sudah jadi jauh lebih baik. Jadi kalian tidak malas-malasan saat aku tidak ada ya. Hebat sekali. Terutama Asel. Kau sudah jadi orang yang sangat berbeda. Jujur saja aku terkejut. Asel yang mendengar pujian tersebut dia merespon, terima kasih, Ronan. Lalu apa tesnya sudah selesai sekarang?
Ronan pun merespon dengan tertawa. Ya, ini sudah cukup. Kalau begitu tidak akan perlu waktu selama yang kukira. 1 bulan, tidak. 2 pekan sudah cukup. Mereka pun menghela napas. Lalu Ronan melanjutkan, kalau begitu, latihan spesialnya akan langsung dimulai. Mereka yang mendengar itu tentu saja terkejut. Meski kita baru selesai bertanding? Tanya Maria. Tidak masalah, maju kalian, ucap Ronan yang mengejar mereka. Mereka pun berlarian. Ronan dengan mood iblisnya mengejar mereka berdua. Dengan senyum yang jahat, Asel dan Maria mereka berteriak, siapa saja, tolong kami, ini berlebihan. Dan mulai saat itu, Asel dan Maria menyibukkan diri pada latihan spesial, bahkan sampai mengurangi jam tidur mereka. 1/2 bulan kemudian, di ruangan kepala sekolah. Mengejutkan. Jadi maksudmu, semua orang di sini sudah menyelesaikan kelas mereka lebih awal? Tanya kepala sekolah pada Ronan. Semua anggota klubmu? Ronan pun membenarkan. Ya, benar. Tentu saja tidak semua pelajaran. Tapi dengan sebanyak ini, Anda harusnya bisa mengizinkan kami pergi keluar, ya kan? Kepala sekolah pun merespon. Kau ini selalu saja memberiku kejutan. Baiklah, sesuai janji, aku akan berikan izin keluar pada kalian. Berhati-hatilah. Ku harap kalian berhasil dalam kegiatan kalian. Keesokan harinya, aktivitas pertama kelas spesial klub petualang bertempat di Pegunungan Paidian. Maria berkata, apa ini, Leyland? Wah, kita baru saja sampai di pintu masuknya. Tapi mananya sudah semurni ini. Di sampingnya Braum tertawa. Hanya merasakan mana di sini saja sudah bisa jadi bentuk latihan yang bagus, ya kan? Lalu, sekarang apa yang akan kita lakukan, Ronan? Ronan pun merespon, tunggu dulu, kita masih cukup jauh dari pusat. Setelah sampai di sana, aku akan beritahu kalian apa yang akan kita lakukan di sini. Dan di saat bersamaan juga ada sesuatu yang harus kutemukan. Dan terlihat di kedalaman hutan tersebut ada sebuah bangunan. Seseorang menghela napasnya. Oh, sebuah kejutan. Ada tamu di daerah yang sulit seperti ini. Kurasa karena ini kali pertama aku kedatangan tamu setelah sekian lama, aku harus menyapa mereka.